Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amanul Hakim Medsos. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Naqobatul Asrof dari masa ke masa, dari abad per abad, biar kita paham dan mengetahui. Dan simak sampai akhir videonya, jangan sampai di skip. Nanti ada hal yang mengejutkan dan mencengangkan bagi Anda. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Yang sudah, tentu kami ucapkan terima kasih. Mari kita kupas. Naqobatul Asrof itu yang disebut dalam kitab klasik. Sumber primer yang paling kuat adalah At-Tabaqat Al-Kubra. Silakan kawan-kawan cross check di dalam kitab punya At-Tabaqat Al-Kubra dan catatan Abbasiyah awal. Ini sejarah ya, di mana Abu Ahmad Al-Husain bin Musa Al-Musabbi disebut dalam banyak kitab tarikh Syiah dan Abbasiyah, hidup pada tahun 304 dan sampai dengan 380 Hijrah, memegang jabatan Naqib At-Talibiyin. Jabatannya sama dengan ketua Alawiyin. Nah, perlu kawan-kawan garis bawahi, ketika kita menyebutkan Alawiyin, bukan berarti itu keluarga dari Pak Alawi yang sedang tentu kita perdebatkan atau kita pertanyakan keabsahan nasabnya. Oleh karena itu, nama Pak Alawi juga ini menjadi sebuah alat propaganda nama. Seakan-akan Alawiyin ini ketika disebut bahwa di situ mempunyai makna keluarga Pak Alawi, padahal tidak sana. Keluarga Alawiyin itu adalah semua keturunan yang berasal dari itu baginda Rasulullah SAW, Hasan dan Husain seluruhnya. Kalau mereka gembor-gemborkan Alawiyin yang memicu kepada Pak Alawi, itu sudah satu propaganda. Sama halnya dengan kata Habibana di dalam Al-Barzanji sudah tentu terang-benderang di situ. Mengatakan bahwa Habib adalah julukan yang sakral. Di situ pula tertera di dalam kitab-kitab klasik bahwa itu adalah julukan yang diberikan, yang disematkan oleh Allah kepada tentunya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau juga memberi julukan kepada Musa sebagai Kalimullah, kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah dan sebagainya. Jadi nama Habib itu pula dibuat tameng propaganda nama, seolah-olah Habib itu adalah masuk kepada keluarga yang tidak asing tentunya di kalangan umat muslim seluruh daripada dunia. Ketika sudah mengatakan Habib, ya seolah-olah itu secara otomatis bagian daripada Nabi SAW. Kalau kita tidak mencermati, tidak meneliti, dan tentu tidak meriset pemikiran-pemikiran kita, bagaimana pemaknaan, pemahaman, tentu kita akan salah persepsi dan menafsirkan. Nah, di mana sudah saya jelaskan itu ya soal Alawiyin. Jadi perlu diingat, ini tercatat ya, tercatat dalam Al-Irsyad karya Syekh Al-Mufid, kemudian di dalam kitab Al-Tikhrij karya An-Najasyi, kemudian di dalam kitab Al-Khadir karya Al-Amini. Silahkan kawan-kawan cross check, ini bisa ditelusuri, bukan katanya nanti framing pula kan, tadi bilang framing. Dengan ini kita tahu jabatan Naqib sudah ada secara jelas di abad keempat Hijriyah. Paham ya? Jadi sudah ada Naqib itu. Kemudian kita akan runtut di 4 ini sudah ada di situ, di atas tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita akan ungkap siapa kemudian Naqib estafet berikutnya di abad ke-5, ke-6, ke-7 hingga sampai ke-8. Di sini kita akan tahu. Jadi harus dipahami terlebih dahulu jabatan Naqib atau Naqobatul Asrof itu berbeda-beda menurut wilayah. Ada Naqib Baghdad, ada Mesir, ada Syam, ada Hijaz, ada Persia ya. Jadi tidak ada satu pun daftar tunggal, tidak ada daftar tunggal secara global. Persia, Hijaz, Baghdad, di satu wilayah. Tentu ini adalah suhro di wilayah itu. Kalaupun memang ada seseorang namanya disebut, artinya di wilayah Baghdad itu adalah suhro di sana. Dan ini jejak digital itu sudah saling terkonfirmasi pula antara negara ini. Tentu tidak ada bertolak. Baik Baghdad, Mesir, Syam, Hijaz, dan Persia ini masing-masing sumber di negara masing-masing itu catatannya sama, tidak ada selisih. Kalaupun ada penambahan, jelas itu terkonfirmasi, dan itu pula nanti akan dijadikan catatan-catatan baru di wilayah masing-masing. Jadi pahami di situ. Tidak
tidak ada daftar tunggal. Namun beberapa yang benar-benar disebut dalam kitab klasik adalah tentu di mana abad kelima Hijriah dipegang oleh seseorang bernama Abu Bakar Ja'far Muhammad bin Al-Husain Al-Musawi, Naqib At-Talibin di Baghdad, disebut dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah. Bisa di cross check ya. Nah, setelah itu estafetnya kemana? Kita berangkat ke abad 6. Pada abad 6, seseorang bernama Al-Syarif Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. Di sini beliau Naqib Al-Ashraf di Mesir, disebut dalam Al-Nujum Az-Zakhirah karya Ibnu Fakhri Birdi. Silakan. Ini nama jelas, pengarangnya jelas ya. Di Mesir yang memegang kendali Qabatul Naqib ya. Naqib dalam urusan tentunya nama-nama yang tercantum silsilah atau yang masuk keluarga baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada abad ke-7, pada masa Ayyubiyah dan awal Mamluk, jabatan Naqib Al-Ashraf menjadi lebih terstruktur. Bayangkan, jadi di abad ini pencatatan daripada keluarga baginda Rasulullah SAW itu lebih rapi, lebih terstruktur. Nah, Al-Syarif Abu Bakar Nashiruddin Muhammad ini Naqib Mesir. Jadi di abad ke-7 juga ini ulama yang berasal dari negara Mesir. Ini jelas tertera disebutkan dalam Al-Silah fi Tarikh Al-Daulah Al-Ayyubiyah. Silahkan di cross check. Kita lanjut ke abad 8. Ini masa Mamluk penuh. Jabatan Naqib Al-Ashraf sudah resmi menjadi kantor kerajaan di abad 8 itu ya. Berarti makin canggih. Jadi kalau ada yang mengatakan catatan hilang, tidak terkonfirmasi, tidak ada pencatatan, itu dusta, bohong. Nyatanya ini bisa ditelusuri. Ada digitalnya, bisa di cross check. Ada kitabnya, ada pengarangnya. Jadi sudah ada kantor Naqib atau Naqobatul Ashraf pada abad ke-8. Siapa yang menjabat? Yaitu Al-Syarif Taqiyuddin Al-Hasani, Naqib Al-Ashraf di Mesir pada masa Sultan An-Nasir Muhammad, wafat tahun 741 Hijriah. Disebut dalam Ad-Durar Al-Kaminah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jelas ya di situ. Al-Syarif Syamsuddin Muhammad bin Abi Nuwai, beliau adalah Naqib Al-Ashraf di Hijaz. Jabat masih abad 8, disebut dalam kitab Tarikh Makkah karya Pasi ya. Nah, jadi kesimpulan dari abad ke-4 sampai dengan ke-8, Naqib Al-Ashraf itu sudah ada sejak abad ke-4 Hijriah. Bayangkan, tidak terputus. Sosok awal yang paling kuat ialah Abu Ahmad Al-Husain bin Musa Al-Musawi, di mana berada di kisaran tahun 304 sampai wafat beliau 380 Hijrah. Naqib setelahnya sampai abad ke-8 Hijrah dari kitab klasik yang kredibel ya, dari kitab yang kredibel, di mana di situ nama-nama kitabnya pengarang dari kitab-kitabnya itu yang pertama Abu Ja'far Muhammad Al-Musawi Baghdad ya pada abad ke-5. Kemudian Al-Syarif Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad itu di Mesir pada abad ke-6. Kemudian Abu Fat Nashiruddin Muhammad itu di Mesir pada abad ke-7. Kemudian Al-Syarif Taqiyuddin Al-Hasani di Mesir pada abad 8. Kemudian Al-Syarif Syamsuddin Ibnu Abi Numay di Hijaz itu pada abad ke-8. Pada abad ke-8 ini ada dua, di Hijaz dan di negara Mesir. Itu adalah nama-nama yang benar-benar punya sumber primer dari kitab-kitab sejarah klasik. Silahkan tentunya kawan-kawan cross check. Nah, sekarang jika jabatan Naqib sudah ada sejak abad ke-4 Hijrah, maka seluruh keturunan Nabi yang sah wajib tercatat daftar Alawiyin
atau talibiyin, ya. Jadi bukan albiyin di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Silsilah resmi Abbasiyah, Ayyubiyah dan Mamluk. Catatan genealogis yang dibuat oleh para nakib al-ashraf. Dan itu berarti kalau yang kita pertanyakan saat ini Alwi bin Ubaidillah benar-benar ada, dia pasti tercantum dalam kitab nasab klasik, kemudian daftar resmi para nakib, rekaman genealogis talabiyin. Tetapi yang mencengangkan, ya, tidak ada satupun nakib al-ashraf yang mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah. Paham? Ini poin penting. Semua nasab talibi yang dibuat pada abad ke-4 sampai ke-8 Hijrah tidak mencatat nama Alwi bin Ubaidillah sebagai bagian dari zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas terang benerang. Jadi tidak ada tokoh sejarah bernama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dalam kitab-kitab Al-Ansab, Al-Ashraf, Al-Badhuri, Sejarah, Al-Atakhirah, Abu Abdullah Al-Zubairi, tidak ada. Al-Muza bin Nasab, Talabiyin, Ibnu Inabah, tidak ada. Umdad, Talib, Ibnu Nabah pada abad 8 juga tidak ada. Al-Mashhir, Al-Ansab, Al-Fars, Al-Razi, tidak ada. Nasab Quraisy, Al-Muz'ab, Al-Zubairi, kemudian Al-Nujum, Al-Zairah, Ibnu Takhri, Birdi, kemudian lagi Ad-Durar, Al-Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua kitab ini ditulis sebelum Ba'alawi populer dan tidak menyebutkan Alwi bin Ubaidillah. Paham? Jadi para nakib al-ashraf berabad ke-4 sampai dengan 8 sama sekali tidak mengenal nama itu. Para nakib yang kita sebut sebelumnya, Abu Ahmad Al-Husain Ibnu Musa itu, kemudian seterusnya, itu tidak pernah mencatat. Jadi mereka semua itu adalah resmi zuriyah Nabi sesuai wilayahnya. Jadi tidak ada satupun mereka mencatat nama Alwi sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tidak ada cabang Alwiyin atau Baud dalam catatan nakib sebelum abad ke-10 Hijrah. Bahkan nama ayah dari Alwi yang bernama Ubaidillah bin Ahmad masih diperselisihkan pada masa itu, ya, dan banyak kitab menilai tidak sahih. Paham? Nah, mudah-mudahan ini adalah informasi yang penting buat kalian ketahui kalau kita mau mengetahui dengan ilmu, dengan data. Jadi kalau kalian menginginkan daripada kitab sezaman, ini kitab dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, cross-check di sana, adakah nama sosok daripada leluhur Habib Ba'alawi, yakni Alwi bin Ubaidillah. Dari saya Anangku, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.